Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufidal Tami dengan NIM 24020950000 dari kelas P3B. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Matematika Diskrit oleh Bapak Fadli Rahman, Baso SPD MPD, di mana materi yang dibahas mengenai logika proposisi. Variabel yang saya gunakan yaitu variabel P dengan nilai saya belajar, variabel Q dengan nilai saya lulus ujian, R dengan nilai saya mendapat hadiah. Saya membuat rumus dengan 8 jenis operator logika, yaitu diantaranya yang pertama ada negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, exclusive or, negasi dalam implikasi, negasi dalam disjungsi, dan negasi pada seluruh ekspresi, di mana pada rumus terdapat dua ekspresi utama, yang di ekspresi pertama juga terdapat dua ekspresi, begitu pula pada ekspresi kedua terdapat dua ekspresi. Baik, kita beralih kepada tabel kebenaran, di mana ekspresi yang pertama yaitu ekspresi P disjungsi Q, yang akan bernilai true jika salah satu operan bernilai true dan akan bernilai false jika kedua operan bernilai false. Dapat kita lihat pada baris pertama, P bernilai true, Q bernilai true, maka P disjungsi Q bernilai true. Pada baris ketiga, P bernilai true, Q bernilai false, maka P disjungsi Q bernilai true. Pada baris kelima, P bernilai false, Q bernilai true, maka P disjungsi Q bernilai true. Pada baris ketujuh, P bernilai false, Q bernilai false, maka P disjungsi Q bernilai false. Ekspresi selanjutnya yaitu negasi R implikasi Q, di mana bernilai false hanya jika premis true dan kesimpulan false. Dengan kata lain, jika bagian kiri benar, maka bagian kanan harus benar agar seluruh pernyataan benar, atau jika bagian kiri salah, hasilnya selalu benar. Dapat kita lihat pada baris pertama, negasi R bernilai false dan Q bernilai true, maka negasi R implikasi Q bernilai true. Pada baris kedua, negasi R bernilai true dan Q bernilai true, maka negasi R implikasi Q bernilai true. Pada baris ketiga, negasi R bernilai false dan Q bernilai false, maka negasi R implikasi Q bernilai true. Pada baris keempat, negasi R bernilai true dan Q bernilai false, maka negasi R implikasi Q bernilai false. Ekspresi selanjutnya yaitu ekspresi pertama konjungsi ekspresi kedua, di mana akan bernilai true hanya jika kedua operan bernilai true. Dapat kita lihat pada baris pertama, ekspresi pertama bernilai true, ekspresi kedua bernilai true, maka hasil keseluruhan ekspresi pertama bernilai true. Pada baris keempat, ekspresi pertama bernilai true, ekspresi kedua bernilai false, maka akan bernilai false. Baris ketujuh, ekspresi pertama bernilai false, ekspresi kedua bernilai false, maka bernilai false. Selanjutnya, negasi ekspresi pertama, di mana membalikkan nilai kebenaran pada ekspresi yang pertama. Jadi, jika ekspresi pertama bernilai true, maka negasi ekspresi pertama bernilai false. Begitupun sebaliknya. Ekspresi selanjutnya yaitu ekspresi P XOR R, di mana bernilai true jika hanya salah satu operan true, tetapi tidak keduanya. Dapat kita lihat pada baris pertama, P bernilai true, R bernilai true, maka P XOR R bernilai false. Pada baris kedua, P bernilai true, R bernilai false, maka P XOR R bernilai true. Pada baris keempat, P bernilai true, R bernilai false, maka P XOR R bernilai true. Pada baris ke-6, P bernilai false dan R bernilai false, maka P XOR R bernilai false. Ekspresi selanjutnya yaitu negasi dalam Q disjungsi P, atau bukan Q atau P.
di mana akan bernilai benar hanya jika Q dan P keduanya salah. Dapat dilihat pada baris pertama, P bernilai true, Q bernilai true, maka akan bernilai false. Pada baris kelima, P bernilai false, Q bernilai true, maka akan bernilai false. Pada baris 7 dan 8, P bernilai false, Q bernilai false, maka akan bernilai true. Selanjutnya, keseluruhan ekspresi kedua, jika P XOR R, maka bukan Q atau P, di mana sesuai aturan implikasi, jika bagian kiri salah, hasilnya selalu benar. Jika bagian kiri benar, maka bagian kanan harus benar agar seluruh pernyataan benar. Dapat dilihat pada baris pertama, P XOR R bernilai false, dan negasi Q disjungsi P bernilai false, maka ekspresi 2 bernilai true. Pada baris kedua, ekspresi P XOR R bernilai true dan negasi Q disjungsi P bernilai false, maka ekspresi 2 bernilai false. Pada baris ketujuh, P XOR R bernilai true dan Q negasi Q disjungsi P bernilai true, maka ekspresi 2 bernilai true. Baris ke-8, P XOR R bernilai false, negasi Q disjungsi P bernilai true, maka nilai ekspresi 2 bernilai true. Ekspresi selanjutnya yaitu ekspresi keseluruhan dari ekspresi pertama XOR ekspresi kedua, di mana bernilai benar jika hanya salah satu dari kedua ekspresi bernilai benar tetapi tidak keduanya. Dapat dilihat pada baris pertama, negasi ekspresi pertama bernilai false dan ekspresi kedua bernilai true, maka nilainya true. Baris kedua, negasi ekspresi pertama bernilai false, ekspresi kedua bernilai false, maka nilainya false. Pada baris keempat, negasi ekspresi pertama bernilai true, ekspresi kedua bernilai false, maka nilainya true. Pada baris 7 dan 8, negasi ekspresi pertama bernilai true, ekspresi kedua bernilai true, maka nilainya false. Baik, itulah tadi penjelasan rumus dan tabel kebenaran dari materi logika proposisi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.